Sabar dulu, sabar. Mas, pegang mas. Ilham, tega ya kamu sama aku? Aku udah kasih semuanya ke kamu. Badan aku, kepercayaan. Aku kasih semuanya buat kamu, Ilham. Ilham, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Ilham. Aku nggak peduli. Aku bilang kamu keluar sekarang. Keluar. Tolong keluarkan dia. Keluarkan dia. Keluar. Aku nggak mau keluar. Keluar. Aku nggak mau, Mas. Lepasin aku. Ilham. Ilham. Mas, aku nggak mau keluar, Mas. Mas, lepasin, Mas. Mas, lepasin aku, Mas. Jangan ganggu, jangan diganggu. Mas. Ayo udah. Mas, tolong lepasin aku, Mas. Ilham. Udah. Ilham. Ilham. Udah. Ngeyel nih. Ilham. Udah. Mas. Saya udah nggak sholat lagi, udah nggak puasa lagi, udah benar-benar saya tuh berpikir kenapa orang-orang yang saya sayang, ayah saya diambil sama perempuan lain, pacar saya diambil sama perempuan lain, dan saya memutuskan kalau saya pun harus menjadi perempuan perebut suami orang. Nah Pak Ustadz, ini pertanyaan saya Pak Ustadz, ini kan Mbak Sandra ini kan rapuh, labil, akhirnya dia tidak punya pegangan, terus dicoba lagi dengan ujian. Ini bagaimana Pak Ustadz mendapatkan ujian seperti ini dengan seperti Mbak Sandra juga makin jauh dengan agama gitu. Itu pandangan Pak Ustadz bagaimana? Begini, ada beberapa hal yang tadi yang Mbak Sandra langgar. Pertama, ketika tadi sebenarnya udah baik, ketika bertemu dengan laki-laki yang muslim tadi dia mulai muncul simpati, tapi ada satu hal yang fatal. Tadi Mbak Sandra mohon maaf menyampaikan akhirnya kemudian melakukan layaknya hubungan suami istri. Itu kan jelas sesuatu yang diharamkan. Apalagi nggak menikah. Ini juga satu hal karena kesalahan tadi itu gitu. Itu juga dilakukan. Jadi kita dekat dengan Allah, maka Allah akan sayang pada kita. Tetapi apakah kita melanggar ketentuan dia? Tadi kan melanggar tadi kan, melanggar yang dia. Itu dia bilang. Yang kedua, mungkin perjuangan belum utuh dalam arti ketika jadi kan pihak laki-laki kan mungkin melihat dia beda agama, pastilah dia meyakini karena keyakinan tadi, sehingga mungkin orang tuanya menyedot sekarang akhirnya dia tinggalkan. Pada posisi semacam ini, mestinya kan Mbak Sarah komunikasi dengan tadi itu yang seharusnya seperti tadi itu kan untuk bisa clear, bukan lantas kemudian penjara. Yang berikutnya memang ada problem Mbak Angel ya, Mbak Sandra, karena kan nggak ada penanaman agama yang kuat, pelapisannya pelindungan nggak kuat, sehingga ketika ada ujian sedikit saja maka dia udah rapuh dan goyah. Akhirnya kemudian mencari pelarian, dan pelariannya adalah pelarian yang dia baik. Makanya kata Allah kan begini, ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung pada prasangka hambaku. Kalau hambaku menyangka aku ini baik, aku ini menolong, maka aku akan memudahkan pertolongan pada dia. Kalau hambaku itu menyangka bahwa usahanya itu adalah sulit, maka aku menyertai kesulitan yang dia lakukan. Karena itulah kita dilarang oleh agama berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, sesulit apapun himpitan hidup kita, kemudian kita maksimal meyakininya, maka disitulah turun pertolongan Allah, turun pertolongannya kepada hambanya ketika hambanya mengadu pada dia. Lah, seharusnya ketika dalam kondisi sulit bukan lantas lari tadi itu, apalagi mohon maaf, Pak Sandra kan kemudian akhirnya menjadi perempuan yang merebut suami orang. Tentu ini juga oleh agama manapun juga dilarang. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan orang boleh mengganggu rumah tangga orang lain, boleh mengganggu hak orang lain. Tentu ini adalah bagian dari mengambil hak orang gitu. Dan kalau dalam konteks kajian agama Islam, maka ini sesuatu yang diharamkan dan ini adalah berdosa besar. Sekarang mungkin orang tidak merasakan, tapi suatu saat balasan Tuhan pasti akan diberikan. Gitu. Pasti akan ada balasannya ya Pak Ustadz ya. Nah ini Mbak Sandra tadi bilang setelah Mbak Sandra menjadi perebut suami orang ya. Nah itu selama Mbak menjalani itu bagaimana kehidupan Mbak, dan apakah pernah mengalami sesuatu, pernah ketahuan mungkin atau bagaimana?
Pernah Mas, bahkan saya sampai mau dibunuh sama istrinya. Om, kapan nih Om mau ceraikan istri Om? Sabar sayang, Om pasti akan ceraikan dia. Ya. Oh, ternyata benar kamu ada di sini. Dasar laki-laki gak tahu diri. Kamu tahu nggak? Uang yang kamu hamba-hamkan itu uang saya. Saya ini yang kaya, bukan kamu. Kok bisa datang ke sini sih? Hei, Anda siapa ya? Datang ke rumah orang marah-marah. Diam kamu, desa perempuan. Perempuan gak tahu diri. Satu laki-laki. Om, kamu mau pulang deh, istri tua kamu ini. Pantesan aja kamu pilih aku. Istrinya begitu. Apa kamu bilang? Kamu berani ngata-ngatain saya? Dasar kamu perempuan kurang ajar. Gak tahu diri saya kamu. Tolong! Aduh, tolong! Tolong! Bu, kenapa ini? Dia pelacur! Dia ngambil suami saya! Kami kayak gini juga. Kayak gini ibu bisa ngelaporin ke polisi. Polisi, emang kita pergi mana? Aduh, sakit loh. Aduh. Ya saya masih terus seperti itu menjadi wanita perebut suami orang. Kurang lebih sampai 5 kali saya merusak hubungan suami orang sampai rumah tangga mereka berantakan dan bercerai. Mbak Sandra, kalau boleh tahu nih, Mbak Sandra punya nggak keinginan untuk mengakhiri ini semua? Iya Mbak, dan kebetulan di saat itu saya bertemu lagi sama seorang pria dan dia muslim juga. Muslim dan dia juga baik, dia juga benar-benar mau serius sama saya sampai saya mau dikenalin ke orang tuanya. Saya ikut sama dia datang ke rumahnya dan ternyata ayahnya itu mantan pacar saya. Kesalahan saya memang dari dendam yang waktu itu. Saya pernah sama ayahnya. Tapi anaknya tahu, pacar Mbak tahu? Tidak tahu. Dan ayahnya itu benar-benar marah dan nggak ngatain saya perempuan apa udah terus sama banyak laki-laki gitu, saya diusir gitu aja. Saya duduk. Duduk dulu ya. Iya, Mas. Ya, semoga bapak sama ibu aku merestui hubungan kita. Insya Allah kita bisa cepet-cepet nikah. Ya. Iya, Mas. Ya, saya bilang dulu sama bapak sama ibu ya. Sayang, ini diminum dulu tehnya ya. Bapak, Ibu. Bapak, Ibu. Ini Sandra yang sering saya ceritain sama Bapak. Kamu? Om, Kalian udah pada kenal? Jadi gimana, Pak? Kapan saya nikah? Nggak bisa. Bapak tidak setuju. Maksud Bapak? Iya. Bapak katakan Bapak tidak setuju. Sampai kapanpun Bapak melarang kamu untuk menikahi dia. Ngapain kamu kesini? Sekarang kamu keluar dari rumah saya. Keluar kamu! Bapak kenapa sih? Bapak kenal sama Sandra memang? Bu, dia ini wanita dia juga suka merayu laki-laki belang. Entah sudah berapa banyak laki-laki yang sama dia. Bapak serius? Kalau ibu tidak percaya, kamu juga tidak percaya. Kamu tanya langsung. Benar itu, Nak. Kamu wanita. Udah, kamu gak usah lama-lama di rumah saya. Sekarang juga, kamu pergi dari sini. Dan ingat, kamu jangan deketin anak saya lagi. Silakan. Bapak kenapa ngomong seperti itu sih sama Sandra? Kamu ini... Kamu udah mulai berani sama Bapak ya? Gara-gara wanita ini. Sini kamu. Asal kamu ingat. Asal kamu tahu, kamu itu dari kecil dididik sama Bapak sampai gede.
Kenapa kamu gara-gara wanita ini kamu melawan sama Bapak? Tapi Pak, Sudah. Satu yang harus kamu ingat. Apa yang diperintahkan Bapak, kamu harus turuti. tapi Pak, Udah. Asal kamu tahu, ini wanita nggak benar. Kamu cuma pembawa masalah. Sekarang juga, kamu pergi dari sini. Pergi kau! Mas, Sandra! Udah kamu! Sandra! Banyak wanita yang lain! Nah ini Mbak, Mas, pacar saya ini masih terus menghubungi saya. Dia bilang dia mau menikahi saya dan dia menerima apapun masa lalu saya. Tapi saya tuh bingung. Ini pernah berhubungan dengan ayahnya calon suami, lalu mau menikah dengan anaknya. Apakah itu diperbolehkan nggak secara Islam, Pak Ustadz? Kan Allah menyatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik pada orang lain atau pada diri Anda, yakinlah itu akan kembali pada diri kita. Wa in ahsatum falah, dan kalau Anda berbuat buruk kepada orang lain, sesungguhnya Anda sedang menanam keburukan pada diri. Jadi kalau tadi itu sangka dan macam itu sebenarnya sedang menanam keburukan untuk kembali pada diri sendiri, dan ini kan terjadi kan. Pertama menjadi pelakor, dan kedua, dan ketiga akhirnya apa? Allah tunjukkan ini. Bagaimana hukumnya? Ya memang tidak ada hukumnya. Hukumnya memang ini kan nggak boleh, fahisah namanya. Karena pernah melakukan perzinaan. Berzina dengan ayah kemudian akhirnya bertemu. Bukan karena agama melarang, tapi perbuatannya ini gitu. Dan memang agama mengajarkan harus jujur. Sebab apa? Kalaupun sekarang misalkan Anda menceritakan pada pacar Anda dan Anda menikah, yakinlah suatu saat juga akan ditampakkan. Misalkan orang tua itu bejat, maka dia tidak rela dan tidak ingin anaknya ikut bejat bersama dia gitu. Pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin, cukup saya yang bejat, jangan sampai anak saya. Maka dia berusaha semaksimal mungkin akan menjelaskan pada anaknya pada titik tertentu gitu loh. Dan itu mesti harus disadari. Maka bagaimana jalan yang terbaik? Jalan yang terbaik adalah Mbak Sandra harus bertaubat. Kalau Anda memeluk Islam, ya meluklah dengan sungguh-sungguh, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, putuslah dengan yang semuanya tadi itu, mintalah ya Allah, hamba ini kotor, hamba ini berumur dengan dosa, hamba ingin menata hidup ini menjadi ke depan, menjadi lebih baik, hamba masih ada umur ini, masih muda ini, berikan kesempatan ya Allah. Nanti kalau Anda bertobat sungguh-sungguh, nanti Allah akan berikan tidak hanya semacam itu, tapi Allah berikan yang terbaik untuk Anda, yang mungkin akan bisa menuntun jalan kehidupan Anda menjadi lebih baik. Iya. Nah, Mbak Sandra, apakah Mbak Sandra punya keinginan nih bicara jujur sama calon suami Mbak Sandra bahwa pernah berhubungan dengan ayahnya gitu? Saya sih mau banget Mbak, karena kan kalau memang saya berjodoh sama dia, apapun harus saya ungkapin sama dia. Takutnya nanti di rumah tangga kita malah jadi berantakan karena dia nggak tahu apa-apa di sebelumnya. Tapi yang saya bingung ini, saya takut kalau saya kasih tahu hubungan dia sama ayahnya jadi gak baik dan hubungan ayahnya sama ibunya jadi berantakan. Kalau Mbak Sandra masih ingin melanjutkan hubungan dengan laki-laki ini, ya dia harus jujur. Karena Nabi mengajarkan alaikum bisidqi, berkata jujur. Sekarang lah suaminya mengatakan, karena masih pacaran, apapun yang kamu masa lalu akan terima. Itu iya sekarang kalian baru menikah. Betul. Tapi ketika sudah menikah, pasti akan nampak semuanya. Lu ternyata kamu begini, apalagi menyangkut wilayah yang paling pokok kedekatan dengan keluarga dia. Dan itu akan menjadi aib kolektif di keluarga dia, menyangkut apa yang dilakukan oleh Mbak Sandra, dan pasti akan dihakimi oleh di rumah tangga itu. Soal nanti bagaimana tentang dia dengan keluarga itu, dia nanti yang memanage gitu loh. Soalnya yang mau dilakukan kan Mbak Sandra akan membina hubungan ke depannya, padahal cita-citanya cukuplah masa kelam ini jangan terulang, saya ingin menata hidup yang lebih baik. Sementara di depan itu akan mengungkap masa kelam tadi itu menjadi terang benderang, kan berbahaya. Lebih baik sudahlah, nggak usah ceritakan pada siapa-siapa, tutup, nggak usah berhubungan sama dia. Kalau berhubungan sama dia ceritakan, kalau enggak ceritakan pada Tuhan, pada Allah SWT, minta jalan, dan ini sudah bertaubat. Nah ini kalau menurut Pak Ustadz, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Mbak Sandra dan mungkin amalan-amalan apa yang baik untuk Mbak Sandra ke depannya biar bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, Pak Ustadz? Jadi begini Mas Mario, tadi Mbak Sandra kan Allah ini tidak sayang sama saya. Kenapa Allah mengambil? Jadi begini, kan Allah itu Maha Al-Qudus, Maha Suci. Maka bagaimana cara mendekati dengan yang Maha Suci ini? Maka sucikan dulu diri kita. Makanya kenapa sholat itu mesti harus bersuci? Karena sholat itu adalah media berhubungan dengan Allah, berkomunikasi Allah. Allah Maha Suci, maka prasyaratnya disucikan dengan cara berwudu tadi itu.
Lah, kita karena berlumuran dengan dosa dalam alam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana caranya kita berhubungan dengan Allah supaya kita mendekat Allah? Bersihkan dulu, itulah yang namanya kalau dalam kajian tasawuf tazkiyatun nafsi, pensucian diri. Barulah setelah itu kemudian beribadah, mendekat pada Allah. Kalau kita sudah merasa dekat, yakinlah wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watadai. Kalau hambaku itu sudah mendekat kepadaku dan dia meminta kepadaku, pasti akan aku kasih. Ini kan Mbak Sandra belum mendekat, tapi sudah menghakimi, saya ini dekat belum. Ibaratnya kita ini mau menikah pada orang lain, ya bangun komunikasi dengan calon mertua, dengan keluarga dia, bangun semua komunikasinya. Kalau sudah merasa dekat, nggak mungkin nggak diizinkan. Itu dalam konteks itu di sana. Nah, bagaimana caranya sekarang untuk Mbak Sandra? Yang pertama, para ulama kan menjelaskan begini. Kalau ada istilah, kalau Anda ingin menjadi orang baik, carilah teman yang baik. Teman yang baik itu apa? Ya majelis ilmu. Sekarang datanglah ke majelis ilmu, kepada ustadz, pada kiai, pada ulama, minta nasihat pada dia. Lama-lama nanti akan dikuatkan oleh iman Anda menyuti sana, maka insya Allah Allah akan berikan jalan. Yang kedua apa? Kalau ada tuntunan agama, lakukanlah tuntunan agama. Tadi kan Mbak Sandra menyatakan sudah menjadi mualaf, sudah pernah menutup hijab, kembalilah menutup hijab. Kembalilah menunaikan kewajiban sholatnya. Kemudian mintalah dari sana. Inilah bagian namanya taubat. Sehingga kata Al-Quran, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan sebaik-baik taubat. Nggak ingin lagi membuka masa lalu, nggak ingin kembali masa lalu. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan dengan keheningan malam berdoa, Allah memberikan ketenangan dan Allah akan berikan solusi jalan yang terbaik termasuk masalah jodoh tadi. Amin, insya Allah. Baik Pak Ustadz, ini sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, kesimpulan apa Pak Ustadz yang bisa kita ambil dari kasus yang dialami oleh Mbak Sandra ini? Kesimpulan yang pertama, jangan mudah bergaul dengan siapapun, tapi bergaullah dengan orang yang baik. Yang kedua, kalau Anda sedang berpacaran dan itu statusnya belum jelas, belum ada akad nikah, janganlah dengan alasan cinta maka kemudian Anda mengorbankan kehormatan diri, kelak suatu saat Anda akan melakukan penyesalan. Yang ketiga, ketika Anda ingin mendapatkan pertolongan Allah, mendekatlah dengan Allah dengan cara yang baik, sucikanlah diri Anda, bertobatlah pada Allah, dan yakinlah bahwa Allah pasti akan menolong hambanya ketika hambanya di sini. Yang berikutnya, ketika sedang ditimpa musibah yang berat, apa perintah agama? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara yang sabar. Sabar untuk tidak berbuat maksiat, sabar untuk tetap di dalam kebaikan, sabar untuk ketika menghadapi musibah. Yang berikutnya adalah bis-shalah, tunaikanlah sholat, maka setelah itu barulah itu urusan Allah yang menyelesaikan dalam kehidupan kita, insya Allah. Dan Pak Ustadz, terima kasih sudah hadir di studio pada pagi hari ini memberikan pembelajaran yang luar biasa kepada kita semua ya Pak Ustadz. Semoga kita yang ada di studio maupun di rumah bisa mengambil pembelajaran yang luar biasa dari kisah Mbak Sandra pada pagi hari ini. Baik pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian dulu acara pada pagi hari ini. Kalau begitu saya Mario Wiris dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.